Semua orang mengatakan bahwa orang bertato di Korea Selatan sangat berbahaya. Namun, ada seorang pria berambut panjang yang wajahnya selalu tertutup rambut dan tubuhnya penuh bekas luka serta bekas peluru. Orang-orang sangat takut padanya, bahkan lebih daripada orang-orang bertato. Beberapa orang tetap mencoba melawannya, tetapi dia selalu mengalahkan mereka tanpa menggunakan senjata. Seorang anak laki-laki takut melihat kecepatannya, namun di belakangnya berdiri seorang pria besar dan kuat yang tidak terpengaruh sama sekali. Dia berpikir bahwa kekuatan sejati bukanlah kecepatan, melainkan kekuatan fisik. Tiba-tiba terdengar suara dari sebuah jendela dan pria kuat itu langsung pingsan. Pria berambut panjang itu bukan hanya kuat, tetapi juga sangat cerdas. Dia melihat ke arah tangga dan menyadari bahwa seseorang sedang bersembunyi. Kemudian seorang gadis keluar dari kegelapan. Meskipun sangat kuat, pria itu hidup dengan tenang di daerah miskin. Orang-orang mengira dia seorang penjahat karena melihat luka-lukanya dan menjauhinya. Ada seorang gadis kecil bernama Suzuki yang sering datang kepadanya dan selalu mengikutinya seperti bayangan. Pada awalnya, pria itu selalu mengusirnya. Namun ketika dia tahu bahwa Suzuki lapar, dia memasakkan makanan untuknya. Ketika Suzuki tidak punya tempat tidur, dia memberinya tempat tidurnya sendiri dan melayaninya dengan penuh kasih. Dulu, pria itu hidup dalam keluarga yang baik. Dia memiliki seorang istri yang cantik yang sedang hamil. Mereka berdua menantikan kelahiran anak mereka. Suatu hari setelah pemeriksaan, mereka pergi membeli sepatu bayi. Tiba-tiba sebuah truk datang dan dalam kecelakaan itu, istri dan bayinya meninggal dunia. Setelah kejadian itu, pria tersebut hancur dan selalu hidup dalam kesedihan. Suzuki juga sendirian karena ayahnya meninggalkannya. Ibunya bekerja di sebuah klub malam. Lingkungan klub itu buruk dan ibunya mulai menggunakan narkoba. Ibunya menghabiskan semua uang untuk narkoba. Suzuki sering kelaparan dan bersembunyi di sudut rumah. Itulah sebabnya Suzuki menjadi dekat dengan pria itu. Karena setiap kali dia lapar atau tidak punya tempat tinggal, pria itulah yang menjadi penopangnya. Suatu kali Suzuki berbohong bahwa dia pergi bersama ibunya, tetapi sebenarnya dia mengambil tempat tidur pria itu. Pagi harinya, dia meninggalkan catatan terima kasih dan menggambar senyuman di kukunya. Untuk pertama kalinya, pria itu tersenyum dari hati. Suatu hari, karena lapar, Suzuki mencuri roti di sekolah. Karena itu, ibu teman sekelasnya memarahinya, dan polisi meminta agar orang tuanya dipanggil. Karena ketakutan, dia menyebut pria itu sebagai ayahnya. Namun, pria itu tidak ingin dikenal, sehingga dia pergi dari sana. Suzuki sangat sedih dan merasa bahwa dia tidak punya siapapun. Meskipun begitu, pria itu tetap sangat dekat di hatinya. Suatu malam ketika Suzuki pulang, dia melihat seorang pria menyeramkan memukuli ibunya. Suzuki mencoba menolong, tetapi seorang preman menutup matanya. Pria itu bukan orang biasa, melainkan bandar narkoba terbesar di daerah itu. Namanya adalah Rolin. Beberapa hari sebelumnya, narkoba yang dicuri ibu Suzuki dari klub ternyata milik Rolin. Setelah dipukuli dengan sangat keras, ibunya akhirnya mengaku bahwa narkoba itu disembunyikan di dalam tas kamera. Cerita selanjutnya akan menjadi semakin menarik.